Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara, fana dan pasti rusak. Begitupun dengan kenikmatan dunia yang kita peroleh dan rasakan. Semua itu adalah kenikmatan semu. Jangan jadikan kenikmatan duniawi sebagai tolok ukur kebahagiaan, sehingga segala cara dilakukan untuk memperolehnya. Dunia bagaikan segelas minuman yang memabukkan. Orang-orang yang meminumnya akan mati meski masih hidup, akan buta meski bisa melihat, akan tuli meski bisa mendengar, dan akan bisu meski bisa bicara. Wahai Sobat True Stories, sesungguhnya setiap manusia telah melewati suatu masa di mana pada waktu itu dia merupakan sesuatu yang belum bisa disebut. Kemudian Allah menciptakan kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, menghindarkan bencana, dan memberikan kemudahan, serta menjelaskan semua yang bermanfaat dan berbahaya bagi kita. Allah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki dua negeri, yaitu negeri yang dilalui dan negeri tempat menetap dan hidup abadi. Negeri yang dilalui adalah alam dunia ini, negeri yang segala isinya memiliki kekurangan, kecuali yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya orang yang berakal mau berpikir sejenak, pasti dia akan mengetahui kadar dan kehinaannya serta tipu dayanya. Dunia itu terlihat seperti fata morgana. Orang yang kehausan mengira itu adalah air. Padahal apabila dia mendekatinya, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Dunia juga dihiasi dengan berbagai macam kemegahan dan sesuatu yang menggiurkan. Allah berfirman, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, laksana tanam-tanaman yang sudah disabit. Lalu kami jadikan tanam-tanamannya seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berfikir. Yunus ayat 24. Jati, akhir dunia ini adalah ketiadaan dan kebinasaan. Keindahannya adalah petaka dan penyesalan. Inilah dunia. Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah. Megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Wahai Sobat True Stories, akhirat adalah negeri dan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang mengandung semua penopang hidup bahagia, seperti langgeng, senang dan damai. Dan kesenangan di sana adalah hakiki. Apabila ada manusia yang melihat hakikat sebenarnya, ia akan mengatakan, sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidup ini. Jadi, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, tempat manusia hidup dan mereka tidak akan mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tempat cemeti kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. HR Ahmad nomor 21732. Ini adalah ucapan seorang nabi yang jujur lagi dipercaya. Sesungguhnya tempat tongkat di surga itu lebih baik dari dunia ini semuanya. Dari awal hingga akhirnya dengan segala kenikmatan dan kemewahan yang ada di dalamnya. Apabila ini saja lebih baik dari dunia semuanya, lalu bagaimana dengan kenikmatan sejenak yang kau dapatkan di dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya harta kekayaan dunia itu bisa menghadirkan kenikmatan bagi seseorang apabila dia memperoleh dan menggunakannya dengan baik dan benar. Namun, jika seseorang memperoleh dan menggunakan harta kekayaan itu dengan tidak baik dan tidak benar, dia seolah menjadi orang yang tak berhenti makan, tapi tidak pernah kenyang. HR Bukhari, Muslim, dan Nasai. Kita bisa melihat
seorang penguasa yang kedudukannya diraih dengan cara curang. Ia akan dirundung kecemasan, terus merasa khawatir dicopot dari jabatannya, sehingga segala cara dilakukan untuk mempertahankan posisi yang didudukinya. Betapa banyak orang yang memiliki mobil mewah tetapi dilanda rasa takut, cemas, dan gelisah jika mobilnya rusak atau hilang dicuri orang lain. Ada juga orang kaya yang harus meregang nyawa disebabkan harta kekayaan dan bisnis yang mereka lakukan. Jangan jadikan kenikmatan duniawi sebagai tolok ukur kebahagiaan, sehingga segala cara dilakukan untuk memperolehnya. Sungguh beruntunglah orang yang menjadikan dunia sebagai penyambung hubungan antara dirinya dengan Allah, dan celakalah orang yang menjadikan dunia sebagai pemutus hubungan dirinya dengan Allah. Abu Sulaiman Al-Daranira. Jangan habiskan kehidupan kita dengan terus mengejar kenikmatan duniawi yang sementara tanpa didasari motivasi beribadah kepadanya. Menukar keabadian kebahagiaan akhirat dengan yang fana. Raihlah kenikmatan sejati yang abadi, kenikmatan surga dengan iman dan takwa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Qs Al-Kahfi 107-108. Wallahu alam. Demikianlah, kesalahan dan kehilafan adalah milik saya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Teruslah berbuat baik walau itu sulit. Katakanlah kebenaran walau itu sakit untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True Story sudah menerbitkan buku Intrik Segitiga Beda Sisi tentang intrik di dunia kerja yang sangat keras.